Terima kasih Anda masih terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Kita bisa melihat juga bahwa wanita butuh ketegasan, termasuk juga ketika berbicara tidak. Bisa Pak Mario jelaskan? Super sekali Mas Ilbram. Learn to say no. Belajarlah untuk mengatakan tidak, enggak, sorry. Sekarang, dunia ini banyak keburukannya atau kebaikannya? Dunia lebih banyak keburukannya atau kebaikannya? Oke. Dunia sebagaimana diciptakan Tuhan indah. Dunia dalam pergaulan manusia yang bermasalah. Ya. Oke, sekarang seandainya saya ambil pendapat Anda bahwa dunia ini banyak buruknya. Oke, banyak buruknya. Lalu mengapa Anda sulit mengatakan tidak? Kalau banyak buruknya, kok sulit bilang tidak? Kalau orang sulit mengatakan tidak, apa yang banyak didapatnya? Kalau lingkungannya buruk, dia sulit mengatakan tidak, apa yang didapatnya? Keburukan. Apa yang membuat Anda sulit mengatakan tidak? Ayo, apa? Kita itu ada perasaan nggak enak. Ini loh. Tidak enak menolak orang jelek, membiarkan dirinya jelek. Tegas ya mulai dari sekarang, say no. Hanya kan kita disebut orang baik kalau menyampaikan kebenaran dengan cara yang sabar. Jadi kalau menolak pun Anda bilang, saya akan senang sekali, tetapi mohon maaf saya belum bisa. Yuk kita jadi orang-orang baik yang bisa mengatakan tidak. Dan mudah-mudahan diantara kita yang tegas jadi pemimpin. Yes, jangan sampai kita dipimpin orang tidak tegas yang mendahulukan kepentingan orang tidak baik. Itu. Jangan sampai dipimpin orang yang tidak tegas dan mendahulukan hal-hal yang tidak baik. Kepentingan orang tidak baik. Super sekali Pak Mario. Kita bisa masuk pada kesimpulan kita. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kita berdoa lebih banyak karena perasaan sedih daripada perasaan bahagia. Senang. Ya. Lupa bahwa doa Anda tidak lengkap apabila di dalamnya tidak ada unsur kesyukuran. Cantik ya? Doa tidak lengkap kalau di dalamnya tidak ada unsur kesyukuran. Jadi kalau tidak di awal doa, di akhir doa Anda sampaikan Anda bersyukur. Gitu. Terima kasih Tuhanku, telah banyak wanita yang belum menikah, yang pantas untuk menikah dengan sebaik-baiknya laki-laki, dan aku bersyukur telah kau nikahkan dengan laki-laki baik yang galau kalau makan sendiri. Kalau dimulai atau di dalamnya ada kesyukuran, Anda tidak terlalu marah. Ya toh? Tuhan tidak mungkin menyandingkanku yang baik dengan orang yang tidak akan jadi baik. Pernikahan adalah rumah tumbuh. Jangan nikahi laki-laki yang tidak bisa direnovasi. Betul? Nah, itu bisa direnovasi nggak? Bisa. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita mulai dari kesyukuran. Semua masalah itu adalah pemberitahuan agar kita memperbaiki diri. Sekarang hukumnya, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Ya. Kalau Anda merasa diberikan laki-laki yang belum baik, itu pemberitahuannya tentang dia atau tentang Anda? Itu dia. Ikhlas toh? Good. Jadi kalau gitu Tuhanku, mungkin ada di dalam pernikahanku, aku lakukan sesuatu yang pantasnya dibalas dengan mie instan kering. Itu loh Bu. Iya toh, kalau mau adil. Jadi, untuk orang yang kecewa dengan pasangannya, nasihatnya sederhana. Perbaiki diri, supaya dia diperbaiki Tuhan. Bukankah sekarang tangan Tuhan berperan kepada suami ibu? Dikerjain di golden ways. Bayangkan itu. So, yuk mulai dari kesyukuran. Lalu, introspeksi. Jangan cepat menyalahkan orang.
Lebih baik salahkan diri sendiri dulu. Meskipun itu kelihatannya lemah dan lebay, tetapi lebih baik aku memperbaiki diriku agar Tuhanku mencocokkanku dengan sebaik-baiknya belahan jiwa. Karena yang namanya hidayah itu dari Tuhan, bukan upaya kita. Tidak ada loh orang itu bisa memberi hidayah, yang bisa adalah menyampaikan hidayah. Pemilik hidayah, pengertian yang mencerahkan kehidupan itu Tuhan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang diinginkan wanita itu tidak sederhana. Yang betul-betul diinginkan wanita adalah keseluruhan kehidupan Anda. Dia memang 88% tulisnya hanya cinta dan kesetiaan. Jangan percaya. Wanita itu paling jenius dalam menjebak laki-laki. Jebakan yang indah kenapa? Kalau wanita itu menginginkan keseluruhan hidup laki-laki bagi kemuliaan hidupnya, tolong diingat ya, hanya laki-laki mulia yang bisa memuliakan wanita. Banyak laki-laki karena merasa pangkatnya tinggi, atau pendapatannya sedikit lebih besar daripada istrinya, atau yang kejam sekali suami yang mengatakan, uang itu bukan dari Tuhan, itu dari aku. Ada suami yang seperti itu. Nah, untuk orang-orang seperti itu, kita doakan supaya dia melihat bahwa keberhasilannya itu dimuliakan dalam pernikahannya. Laki-laki yang tidak menghormati istrinya, menghina dirinya. Saya marah kalau ada orang tidak menghormati Ibu Lina, karena itu istri saya. Maka saya tidak mungkin jadi orang pertama yang melukai Ibu Lina, karena saya suaminya. Baru ngeh ya. Berarti yuk kita invest di dalam kemuliaan pribadi. Jadilah sebaik-baiknya pribadi supaya Tuhan sandingkan. Karena kesimpulannya nih, orang yang memuliakan dirinya akan menjadi pribadi yang sangat menarik tanpa dia berupaya menarik. Sehingga wanita-wanita baik yang mau move on atau tidak, yang terpanggil atau tidak, akan datang kepada kita karena kita pantas bagi seindah-indahnya belahan jiwa. Wanita menginginkan kehidupan Anda, berikan. Telah diterimanya nama Anda sebagai nama dia. Seperti Lina teguh mengambil nama saya. Mulai dari memberikan nama Anda, buat dia bangga menggunakan nama Anda. Lalu sejahterakan dia dalam kehidupan yang baik. Berbicaralah yang baik tentangnya. Kenalkan namanya dimanapun Anda berada. Dan tunjukkan bahwa kebahagiaannya adalah sebab bagi kebahagiaan Anda. Muliakan wanita. Terima kasih Pak Mario, dan juga terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan program ini selama 1,5 jam. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways.